wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilpres, bukan Islam pilcaleg. Hati-hati, musim pemilu begini banyak politisi langsung rajin ikut pengajian. Pakai gamis, keluar masuk masjid seolah-olah tiap hari berjamaah, bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita orang Sumbawa, ini kartu namaku, kalau ada masalahmu telepon saya 24 jam. Begitu terpilih ya ganti nomor HP-nya. Tidak usah kau maki-maki, tidak usah kau jelek-jelekan karena kau berdosa jelek-jelekan orang. Bagaimana caranya Pak Ustaz? 14 Februari yang akan datang jangan kau coblos lagi. Ya, jangan kau pilih lagi. Kalau sudah banyak bohongnya, jangan kau pilih. Islamlah secara benar. Jangan Islam ketika ikut majelis taklim, pulang majelis taklim tukang gosip. Jangan Islam Ramadan, alhamdulillah tidak makan uang haram. Bulan Ramadan kontraktor korup. Jangan Islam begitu kata Allah. Islamlah kau secara benar. Kalau partai Islam, tunjukkan perilaku Islam. Itu yang namanya Islam secara kafah. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Ini ternyata di tempat ini ketika Bapak Ibu dengar ceramah ini, lihat undangannya, itu setan mulai menggoda. Gak usah datang, gerimis. Gak usah datang, lebih kau nonton film Korea. Datang di tempat ini. Apakah setelah kau duduk di sini setan berhenti menggoda? Tidak, dia goda lagi kamu. Caranya dia goda kamu apa? Jangan dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP-nya kena godaan setan. Orang sudah ceramah. Caleg yang pegang HP
Kalau saya ceramah masih ada yang begini, saya berhenti. Woi, siapa itu HPmu? Malah mati itu Pak. Simpan. Sekarang ini kasihan musim politik. Kalau ada pidato saya bisa dipakai lagi kampanye. Ya, jadi tolong tidak usah rekam ya, bisa. Saya tahu orang Sumbawa itu gampang diatur. Kalau ada sudah dia bilangin, woi. Siapa. Coba, untuk melarang rekam saja sudah habis waktu 10 menit. Simpan ya. Woi, situ matikan itu. Woi. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Bu, jangan musuhin polisi. Ibu pernah tak bayangkan bagaimana seandainya tidak ada polisi di Indonesia? Kalau bilang motormu siapa kau cari? Polisi. Adik-adik jangan musuhin polisi. Bapak-bapak jangan musuhin polisi. Kalau kamu diserobot tetangga siapa kau cari? Satpol PP. Siapa kau cari? Polisi. Anak muda, jangan musuhin polisi. Ada masalah pergi kantor polisi. Tolong Pak Kapolsek, sapi saya dicuri. Apa kata Kapolsek? Mohon maaf, baru saja polisi keluar. Makanya jangan musuhin polisi. Kalaupun ada polisi di jalan, kau melanggar. Kau tidak lihat di rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau melanggar? Saya tidak lihat Bapak. Itu polisi film India. Ada polisi di sini. Kita salut sama polisi karena bisa netral dalam pemilu. Kalau polisi dan tentara ASN tidak netral dalam pemilu, kita khawatir ada perpecahan di antara kita. Maka kita doakan bapak-bapak polisi pegang teguh, presisi, siap mengawal dengan jujur dan adil. Bisa? Doakan ibu-ibu yang ada suamimu polisi, nasihati. Pak, dunia sementara. Kalau Bapak bisa jujur, polisi di dunia dapat pangkat jabatan, di akhirat juga nanti dapat pangkat jabatan. Tapi kalau Bapak jadi polisi yang tidak baik, nanti saya malu sama keluarga saya. Kalau saya Bapak polisi tidak bagus, nanti anak-anakmu bagaimana masa depannya? Itu di dunia, apalagi di akhirat. Ya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Ayat ini Jumat kita dengar khutbah. Kalau ada di Kabupaten Sumbawa ini ada pengumuman dari Pak Bupati, tiap minggu diucapkan, tiap minggu disampaikan, berarti pengumuman itu penting. Ayat ini Jumat disampaikan, berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi, yang kematian, berarti mati mau
di Indonesia ulang tahun mendatangkan artis. Waktu kita ini cocok dengan waktunya. Ya, kalau artis kau undang apa kau dapat? Alamat palsu. Datang itu artis, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, joget-joget. Udah juga kau dikasih pegang, udah kasih lihat yang banyak. Alhamdulillah, bupati kita datangkan Ustadz Dasar. Ya, dan janganlah kalau kau mati kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali mati di dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini ingin menyatakan, Pak Bupati, Ibu Bupati, Dasar Kapit, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Caleg, kau ngaku Islam, KTP-mu Islam, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam mati kafir? Banyak. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa kau membuat mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Satu di antara barang haram itu menerima uang sogok pemilu yang akan datang. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Saya tahu ini Pak Kris kasih saya tisu. Dia bilang saya caleg. Bos, Bu, saya yakin Bapak tidak makan babi. Saya yakin Bapak tidak minum khamar. Saya yakin Bapak tidak makan uang judian. Tapi yang saya curiga banyak Bapak terima nanti serangan fajar. Bu, Ibu, Bu, Ibu tahu tak pemilu ini yang paling banyak mencoblos perempuan. Dari semua pemilih yang ada di Indonesia, yang paling banyak jumlahnya perempuan. Maka masa depan bangsa Indonesia tergantung sama ibu-ibu sekalian. Boleh saja takdir kita miskin, boleh saja takdir kita kontra-kontra, tapi jangan kau jual harga dirimu. Allah. Kamu tahu tak? Tolong jawab. Bu, kalau ibu terima 300.000 kaya enggak? Kaya tidak? Tuh tidak. Jawab bapak-bapak. Bapak-bapak kalau terima uang 300.000 kaya tidak? Tidak. Kaya tidak? Tidak. Kalau menolak 300.000 jadi miskin? Tidak. Jadi miskin? Tidak. Ibu-ibu tolak 300.000 jadi miskin? Tidak. Maka jangan terima serangan pacar dari calon apapun juga. Kalau ada calon tim sukses capres, tim sukses caleg, dia bawakan ke uang, itu artinya dia kasih payung kamu. Bisa? Gaspol. Bos, Gaspol. saya Gaspol. protes. Harga diri tidak boleh ditawar. Saya tahu orang Sumbawa juga begitu. Jangan terima uang sogok. Kalau kau mau tolong negaramu, kau mau bantu negaramu ulang tahun kali ini, kalau ada tim sukses bawakan ke sogok, rekam. Kalian semua punya HP, rekam. Dan jaga suaramu di hari pencoblosan. Jangan sampai suaramu dicuri
kaget-kaget sudah lupa. Siapa suruh undang saya? Hei, Bu, saya tadi mampir di rumah Sultan. Bu, siapa yang memerdekakan Republik Indonesia? Para pejuang-pejuang kita. 200 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, 150 tahun yang lalu, mereka berjuang mengorbankan jiwa. Apa mereka menikmati internet? Apa mereka menikmati aspal? Apa mereka menikmati kenikmatan televisi? Tidak. Siapa yang menikmati hasil perjuangan jiwanya? Anak cucunya. Kalau kau memilih nanti pemimpin tidak terima sogok, kalau bukan kamu yang merasakan, cucumu nanti tidak perlu ke Saudi menjadi TKI. Kalau kau memilih pemimpin yang baik kali ini, insya Allah anak cucumu tidak jadi pengangguran di negaranya. Bisa? Bisa? Baru 200 orang. Bisa? 400 orang. Bisa? Ya Allah, di Masjid Agung ini, dengarkan sumpah-sumpah hamba-Mu. Dengarkan janji-janji hamba-Mu. Buat sengsara hidupnya kalau dia ingkari janjinya. Kurang apa negara kita? Bagi mereka yang pernah ke tanah Saudi, lihat gunungnya. Lihat gunungnya Saudi Arabia. Batu, coklat, tidak ada hijau. Tapi mereka tidak pernah krisis pangan. Mereka tidak pernah krisis sembako. Kenapa? Karena mereka baik pemimpinnya. Apa di Indonesia tidak ada pemimpin baik? Ada, saatnya kau pilih pemimpin ini. Lihat, saya tadi mau mendarat dari pesawat, saya lihat Masya Allah yang Sumbawa. Sawahnya banyak, gunung-gunungnya cantik, ada lomboknya, ada bawangnya, ada terasinya. Masya Allah, cewek-ceweknya cantik, bapak-bapaknya gagah. Masya Allah. Tapi saya banyak anak-anak sarjana pengangguran. Kenapa? Kira-kira sebabnya kita negara salah mengelola sumber kekayaan alam. Kalau kalian sudah sadar, tidak usah memfitnah, tidak usah sebarkan hoax, tidak usah menjelek-jelekan, jangan bertengkar, cukup. 14 Februari nanti, kau sholat hajat dulu, lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, Indonesia mayoritas Muslim, negara orang Islam terbesar di dunia ini. Lindungi umat Islam yang ada di Indonesia. Jadikan pemimpin di Indonesia pemimpin yang cinta kepada rakyat. Sudah selesai. Ya. Hei. Jangan terima uang. Jangan terima serangan. Jangan terima sembah. Orang bawakan kau minyak goreng paling harganya 11.000. Orang bawakan kau mie goreng 5.000. Orang bawakan kamu beras 5 kilo, tapi dia ambil masa depan anak dan cucumu. Maka saudara, 2024 minta izin kepada Allah agar kalian diberi hidayah memilih pemimpin yang baik. Ya, jelas. Wakala idan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu
Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Kita umat Islam kadang-kala dilecehkan. Kita umat Islam kadang-kala selalu dituduh teroris. Kita umat Islam kadang-kala menjadi orang miskin di negara yang kaya ini. Maka kita berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah melindungi negeri kita. Kita berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahannya di negeri kita ini. Suatu kali Nabi lagi bertaman di malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? Bapak-bapak berapa jari-jarinya? 10. Cacat Bu itu. Gak ada kaki no. 20. Ini malaikat lebih 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan melihat. Jibril, malaikat apa itu? Banyaknya jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame dan laju. Mana bisa dicatat? Dan Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Iya, kucatat yang jatuh di laut, kucatat yang jatuh di darat, kucatat yang jatuh di gunung. Semua aku catat ya Muhammad, tak setetes pun yang tidak aku catat. Lalu malaikat ini berkata, ada satu yang tidak aku mampu catatnya. Apa? Saya tidak bisa mencatat ketika umatmu berkumpul di Masjid Agung Sumbawa. Lalu mereka bersalawat. Lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Dengar, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ini di belakang saya. Kau tahu, nah kau juga semua gitu. Ini luka-luka penuh dosa semua. Ini Allah aja yang tutup dosa kita. Semua kita pasti punya dosa. Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang pahala kebaikannya kanan, timbang pahala kejelekannya kiri, timbang punya timbang, ternyata lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya cuma 0,5%. Coba. Maka ketika kumpul seperti ini, salawat kenapa? Akan memberatkan timbangan kebaikannya. Maka saya banyak berselawat. Bisa? Bisa? Saya mau dengar tanding orang Sumbawa. Mana lebih kencang suaranya emak-emak dengan bapak-bapak? Bisa? Bisa. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu emak-emak ini. Namanya itu wakil bupati. Ras terkuat di bumi.
pernah saya pergi ceramah di Sulawesi kan rata-rata 2 ceramah saya, satu malam itu 2 ceramah saya. Ceramah pertama selesai Pak Bupati, buru-buru saya ke ceramah kedua. Sudah dilaksanakan begini. Dikejar sama panitia, MC panitianya Pak. Ustaz tunggu dulu Ustaz. Saya bilang apa deh, tunggu dulu Ustaz. Dia kasih keluar amplop. Keluar amplop langsung kusambar. Kan bang saya buka di situ depannya sembarangan. Saya nanya di mobil dulu. Begitu saya duduk di mobil, saya tarik itu dari kantong. Saya lihat astagfirullah. Salah kasih dia Pak. Apa dia kasih saya itu susunan acara. Jangan sampai Pak Bupati terjadi di sini. Tolong kita selawat semuanya. Nyalakan lampu HP. Kita sampaikan pesan ini ke seluruh Nusantara. Ya, saya akan post di IG saya. Sampaikan, oh luar biasa orang salawat di Sumbawa. Nyalakan semua please-nya lampu HP. Ayo nyalakan semua, kita salawat bareng-bareng. Yang di luar juga. Nyalakan HP. Ayo nyalakan semua. Sana ada muda. Nyalakan lampu HP-nya. Yuk, nyalakan semua. Yuk, nggak usah matikan lampu. Lampu HP-nya tidak nyalakan. Yuk, semua nyala. Yuk, baru kita salawat. Ini kok tidak ada lampu di sini, tidak ada HP pula. Yang di atas jangan. Kalau tidak ada HP ini ada anggota DPR RI disuruh kamu ya. Ya, yuk, kita salawat bareng-bareng. Salatullah, salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadith Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Terima kasih, kita simpan kembali. Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi istimewa yang kita hormati, Bapak Bupati beserta Ibu Wakil Bupati, para forum koordinasi Kabupaten Sumbawa, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres, ada Pak Kajari, dan semua yang hadir di tempat ini yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulang tahun yang ke ibu-ibu, untuk ulang tahun kali ini, satu, bersyukur. Apa yang kita lakukan? Bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Yang pertama, ucapkan hamdalah. Tapi kalau ucapkan harus sempurna, usap dada. Terpilih caleg, beli mobil, istri baru. Ya, tapi ucapkan secara baik, usap dada. Banyak orang tidak berbekas hamdalah di hatinya. Kenapa? Cara mengucapkannya tidak ikhlas. Naik pangkat golongan, alhamdulillah. Naik rumah, alhamdulillah. Apa tidak alhamdulillah? Nah, coba lihat di masjid. Kadang-kadang kalau kita sikir kan kayak makan pisang goreng panas. Coba.
selalu kekayaan itu mobil. Maka tidak ada mobilnya miskin nih. Kenapa dia miskin? Karena dia pikir kekayaan itu hanya sawah yang luas. Tidak ada sawahnya miskin. Oh Pak, oh, mau saya kasih uang 1 miliar? Mau. Tapi begitu saya kasih, langsung ibu mati. Mana yang mau bagi? Nah, mudah. Mau saya kasih handphone. iPhone 15. 1 tera. Nggak mau saya. Tapi begitu saya kasih aku langsung bunyi. Mana yang mau tadi? Mau apa handphone kalau itu 5 kok? Halo. Bukan HP bubusan tadi nggak lancar. Berarti yang mahal bukan handphone. Yang mahal. Mau saya kasih handphone 4 kameranya? Mau. Tapi begitu saya kasih langsung buta. Mau. Berarti yang mahal bukan handphone, bukan kamera. Apa yang mahal? Mata. Hebatnya lagi di mata, dia punya sensor, tidak perlu kau putar-putar. Dia langsung autofocus. Ini kamera ini pasti diputar-putar dulu. Kalau ini, hebatnya lagi di mata, dia bisa bedakan mana istrimu, mana tetangga. Ibu-ibu bisa bedakan suamimu toh? Iya toh? Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan. Kenapa malam kami sebenarnya rasanya? Oh ternyata Satpol PP. Begini lagunya Satpol PP. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Berarti yang mahal bukan kamera. Yang mahal mana? Allah kasih kamu gratis, tidak perlu bayar. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Banyak kabupaten di pulau susah air minum, susah tanam padi, susah bercari nafkah. Alhamdulillah kita di Sumbawa gampang. Saya lewat-lewat, oh ini kabupaten damai, tentram, berarti orang-orang Sumbawa alhamdulillah sejahtera hidupnya. Karena hanya orang miskin dan bodoh yang selalu mau bikin ribut. Di Sumbawa ini jarang saya lihat di medsos ribut. Lihat toh? Berapa anggota DPR-nya Pak Putih di Sumbawa? 45. Bayangkan 45 anggota DPR-nya Sumbawa, berapa yang hadir? Berapa yang hadir? 2. Alhamdulillah, 2 biji. Anggaplah yang lain situ sosialisasi. Padahal andai saja dia datang di sini, bisa jadi malam ini menentukan orang jurus dia. Ya. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Cara bersyukur yang kedua, sujud syukur. Kapan dilakukan? Selesai sholat maghrib. Saya membayangkan ulang tahun besok Pak Bupati ajak semua pegawai negeri, pegawai honor, wahai seluruh ASN, berdasarkan perintah agama ulang tahun kita bersyukur. Maka kita bersyukur dengan mengucapkan sama-sama alhamdulillahirabbil alamin.
cara Bupati Jember. Sebagai orang beriman yang bersyukur, mari kita tundukkan kepada kita sehina-hinanya di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Mari kita bersujud 1, 2, 3 sujud Allahu Akbar, sujud bareng-bareng. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa diterapkan Pak Bupati besok. Itu namanya bersyukur tahun ini. Ya, cara bersyukur yang ketiga disebut bertafakkur. Apa itu? Apa itu? Bapak-bapak masa anak-anak ibu-ibu. Apa namanya Pak? Bertafakkur. Apa itu tafakkur? Bahasa gampangnya evaluasi diri. Kalau bersyukur 65 tahun kabupaten kita, cara bersyukurnya mari kita evaluasi. Sudah seberapa banyak pejabat, sudah seberapa banyak dana, sudah seberapa banyak APBN, APBD kita gunakan untuk mensejahterakan rakyat. Itu caranya bersyukur, periksa-periksa bagaimana cara memajukan kabupaten. Maka pada kesempatan ini kepada saudaraku, para pejabat, anggota DPR, tentara, polisi yang ada di Sumbawa, seluruh kaum muslimin muslimat yang ada di Sumbawa, cara bersyukurmu yang kedua, mari jaga kabupaten. Jaga kabupaten ini. Bagaimana cara jaganya kata Nabi? Silul arham, sambungkan kaum persaudaraan. Tahun ini, hari-hari ini, ujian persaudaraan di antara kita. Dengan apa? Allah menguji negara kita dengan pemilu. Silakan kau boleh berbeda pilihan. Mau pilih nomor 1 halal, mau pilih nomor 2 silakan, mau pilih nomor 3 tidak dilarang, silakan semua. Tapi jangan bertengkar, jangan maki-maki. Ibu-ibu saya tanya, 2019 yang lalu, pemilu 5 tahun yang lalu, siapa yang bertanding Ibu? Siapa? Bapak Joko Widodo dengan Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Siapa menterinya? Mereka bertarung, sudah pemilu, mereka satu paket. Kamu dapat apa? Mereka sudah bertarung akur, dapat proyek, dapat pangkat jabatan, dapat penghargaan. Kamu bertengkar sampai sekarang belum baik. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Maka bawa pesan ini ke seluruh pelosok Kabupaten Sumbawa, ke sawah, ke empang, ke tambak, ke kebun, ke kantor, ke pos ronda. Bawa pesan ini. Apa pesannya? Silakan coblos jagoanmu, jangan menghina lawanmu. Coblos yang kau anggap jago, tapi jangan menghina lawanmu. Tapi ingat, semua yang kau coblos dipanggil dan ditanya nanti kenapa begitu. Apa sebabnya? Pernah dengar kisahnya Ibrahim alaihissalam? Itu Ibrahim kan dibakar dalam api yang sangat besar. Satu lapangan dibakar api. Dalam tengah-tengah Ibrahim, api besar satu lapangan. Datang burung pipit. Ibu-ibu tahu burung? Tahu burung ibu? Tahu burung? Kecil atau besar?
yang suka menyerang menjelek-jelekan. Apa dia bilang cicak? Pipi. Ya, kau mau kemana? Saya mau padamkan api yang ada membakar Ibrahim. Apa kata ini orang pembenci? Cicak, mana bisa kau padamkan? Tidak mungkin. Kenapa? Api satu lapangan, air satu tetes, tidak mungkin mati. Apa kata burung pipit? Cicak, soal mati api atau tidak bukan urusanku. Saya hanya ingin Allah tahu saya bersama Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Allah sudah tahu siapa presiden 2024. Allah sudah tahu. Allah cuma mau lihat di mana kau. Jangan sampai kau pilih hanya karena kau diserang hajar. Ya. Maka jangan berpecah belah gara-gara beda pilihan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Bapak-bapak, pernah nonton sepak bola? Pernah nonton sepak bola? Pernah? Itu kan mesti dua bertanding, ada lawan, ada yang didukung, ada yang tidak. Ya toh? Ada dua kesebelasan. Siapa yang pimpin kesebelasan itu? Wasit. Hati-hati yang pegang sosis dan catat buka bupati. Nanti kasih ke besok. Hei, dengar baik-baik. Dengar. Kalau ada polisi di sini didengar. Kalau ada tentara di sini didengar. Kalau ada pejabat di sini dengar. Supaya kau tidak banyak pertanyaanmu nanti di akhirat. Dengar baik-baik. Karena pasti kamu mati. Mau kemana? Mau kemana? Pasti kau mati. Kalau kau masih percaya Allah dan hari pembalasan. Beda kalau kau sudah tidak percaya, sudahlah mau. Hei, dengar. Sepak bola, siapa yang pimpin sepak bola? Wasit. Siapa yang pimpin? Wasit. Kalau wasit berat sebelah bagaimana? Oh, dikejar Pak. Kalau wasit sudah berat sebelah, maka jangan salahkan kalau penonton turun lapangan. Maka yang merasa dirinya wasit, cintai negaramu. Cara apa? Berlaku netral lah. Jangan berpihak kepada satu calon supaya negara kita ini, pemilu kita lewati dengan damai dan tentram. Allahu Akbar. Ya, jangan berpecah belah. Ada orang baik sholatnya, ada orang bagus puasanya, rajin berjamaah, tadarus tiap hari. Tapi nanti di akhirat dia malu. Nabi bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahu tak kamu yang bangkrut nanti di akhirat? Tahu tak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Kata sahabat, yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Belum begitu, siapa yang bangkrut? Kata Nabi, jarusu wahab rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan memutuskan tali persaudaraan. Banyak caleg, silakan kau pilih yang kau suka. 3 capres, silakan kau pilih yang kau suka. Tapi tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan berpecah belah gara-gara janji-janji politik. Janji-janji politik. Baleho saya akan tipu. Saya lewat baleho. Masya Allah, banyaknya baleho. Saya tanya yang banyak balehonya, kenapa banyak sekali baleho? Dia bilang supaya terkenal Ustaz. Saya Pak, tidak ada baleho saya, tapi terkenal satu Indonesia. Itu berarti mau terkenal bukan soal baleho, mau terkenal bukan soal
Jangan kau bodoh-bodohi rakyat Indonesia, cintai mereka. Jangan kau sombong rakyatmu. Jangan kau janji-janji palsu. Kurang apa sabarnya rakyat Indonesia? Coba kita lihat rakyat kita, Pak. Kalau ada cara begini, siapa yang mendoakan? Pejabatnya. Kita doakan, ya Allah, ampuni para pemimpin-pemimpin kami. Amin. Biar tipu kita tetap maafkan. Biar tipu kita 50 tahun kemudian datang lagi bawa sapu dicoblos lagi. Iya toh? Maka silakan jagokan jagoanmu, tapi jangan bodoh-bodohin rakyat. Kasihan rakyat kita, sudah susah sembako, anak-anak remaja kita susah cari lapangan kerja, lalu kau bodohi dengan janji-janji palsu. Apa Allah tidak melaknatmu? Lebih bodoh lagi kita, Pak, kalau gara-gara janji politik kalian bertengkar. Ya? Hei! Oh! Jangan berpecah belah. Apa yang membuat biasa orang bertengkar dan berpecah belah? Satu, kesombongan. Apa yang membuatmu sombong? Bupati 5 tahun, untung 10 tahun, sudah itu wabillahi taufiq wal hidayah. Ini Pak Bupati, nah, kalau selesai jabatannya mau pakai lambang Garuda, masuk pasar pakai lambang Garuda, dia bilang, wah, kasihan Bapak sudah gila. Ayo, apa mau sombong bupati? Ada batasnya. Kapolres, Dandim, kepala dinas, ada kepala dinas di sini. Ada. Jangan sombong. Kau jadi kepala dinas karena kau disenang sama Pak Bupati. Dengar ini kepala dinas. Biar bupati senang kamu, kalau istrinya tidak senang, tidak jalan les kamu. Hei, kepala dinas mau sombong, marah ibu bupati, saya tidak suka itu, tidak suka. Dipecatlah kau. Akhirnya jadi staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Alhamdulillah, malam ini ada contoh yang baik. Pak Bupati hadir, Wakil Bupati juga hadir. Biasanya saya pengalaman pergi kabupaten, bupatinya hadir, ibu bupati, wakil bupati tidak hadir. Kenapa? Pecah kongsi. Alhamdulillah Sumbawa tidak. Ya, ini sebenarnya itu wakil dengan Pak Bupati baik aja, kasihan balik. Apa yang kasih bertengkar? Tim sukses. Ya, datanglah tim sukses Pak Bupati, Pak. Masa itu dapat penunjukan langsung? Itu tim suksesnya ibu wakil bupati sudah dapat semua proyek, Pak. Masa kami tidak dapat, Pak? Apa kayak apa? Nah, ini yang suruh saya ini. Ini yang rusak ini. Pemborong dia itu bisa rusak itu negara, pemborong. Ada kontraktor di sini. Ada. Pernah aku dengar ceritanya kontraktor di akhirat. Jadi penghuni surga, penghuni neraka pakai SMS. Dia bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ? Udah bilang, ada di sini. Di blender kita terus. Tidak ada yang istirahat. Dia bilang penghuni neraka, kau bagaimana?
enak sekali di sini. Baru dibayarkan sudah ada. Satu laki-laki 7 bidadari, bos. 7. Maka bapak-bapak yang takut kawin lagi tenang. Disediakan kau nanti 7. Tenang Pak Bupati 7. Datang-datang 7. Akhirnya dia bilang penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke sini? Dia bilang penghuni surga, boleh dong, silahkan. Tapi bagaimana caranya? Kata penghuni neraka, kan neraka itu orang banyak cerdas di dalam, banyak orang tinggi sekolahnya. Tahu nggak itu beleng-beleng? Tahu beleng-beleng? Beleng-beleng itu bukan bodoh. Kalau bodoh dia tidak tahu. Beleng-beleng banyak sekolahnya, tapi perlakuannya kayak orang tidak ada sekolahnya. Itu namanya beleng-beleng. Dia tahu salah tapi tinggi, beleng-beleng itu namanya. Ya, nah bilang penghuni neraka gampang. Gimana caranya? Kami bikin jembatan dari neraka, kau juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Bagaimana? Kata penghuni surga, baik. Oke, setuju? Setuju. Dalam proyek. Kedua pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari ketiga selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Selesai. Ini penghuni neraka sampai di tengah. Belum lagi jabatannya. Berteriak di neraka. Woi, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Kata penghuni dari surga, bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, panitia ada semua di situ. Pilpres jangan berpecah belah. Pilcaleg, pilkada yang akan datang jangan berpecah belah. Jangan bodoh namanya kita. Kalau orang mau dapat jabatan, orang mau dapat tunjangan, orang mau dapat kursi, lalu kita bertetangga bermusuhan. Ya, siap damai? Siap rukun? Siap damai? Kita doakan juga para penyelenggara untuk netral dan tidak berpihak ke satu manapun. 2, karena waktu terbatas. Cukup ini? Masih bisa 1 jam? Serius? Oke, kita lihat siapa yang kalah ya. Apakah penceramah atau pendengar? Yang kedua, kalau bersyukur, mari tingkatkan kualitas ibadah. Perbaiki ibadah. Bu, kalau di kabupaten ini selalu ada masalah, pasti rakyatnya malas sholat. Kecil sedikit ke rumah tangga. Kalau di rumah tanggamu selalu banyak masalah, pasti anggota rumah tanggamu banyak tidak sholat. Kalau di kantor bupati selalu saja ribut, pasti banyak tidak sholat di sini. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Mau kau lihat dulu waktu kuliah apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana apa masalahnya? Mau jadi pegawai. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya? Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya? Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Mau jadi wakil bupati. Sudah jadi wakil bupati selesai masalahnya? Mau jadi bupati.
Sudah jadi bupati selesai masalahnya, mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya, ditangkap KPK. Dia toh, semua orang ada masalah. Ini yang di atas sini banyak semua masalahnya ini Pak. Bukan perlu masalah. Ini Bapak Ibu kiki rasa tidak ada masalahku. Belum mau banyak sekali masalahku sekarang. Apalagi Pak Purti setelah saya viral. Apa masalah saya besar Pak? Banyak janda cuma. Udah yang janda yang mau minyak gosok sampai yang mau surga ada semua. Pak Ustadz, baru suamiku meninggal, ada kado-kado penenang jiwa. Saya kirim doa ini baca itu setiap selesai sholat. Lama-lama dia bilang, alhamdulillah Ustadz, saya sudah tenang perasaanku, tapi saya masih gelisah ini. Saya bilang, kenapa ibu gelisah? Dia bilang, saya mau cari imam. Terus apa masalahnya nak? Dia bilang, mau Pak Ustadz menjadi imam dalam hidup? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Ya, Pak, bapak-bapak polisi ada saya lihat ini. Brigade. Itu polisi. Kok kira tidak ada masalahnya ini? Takut sama istrinya. Ada polisi biar kapolresnya. Takut juga sama istrinya. Ada temanku yang polisi. Sebenarnya kami di polisi Ustaz, bukan takut sama istri. Cuma istri selalu melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Jadi di polisi dikasih ada apa? Di kantor, siap satu menang, siap satu menang. Siap satu menang. Di jalan lagi, dilayani, padahal kehujanan, mengisah knalpot, masih lagi kau tuduh korupsi. Kenapa dia? Karena kau bilang mohon kerjasamanya Pak. Pak tolong kasih kerjasamanya. Kalian semua polisi celaka. Ini kasihan ini banyak semua masalahnya. Ini semua ini penuh semua masalah. Ya. Alhamdulillah. Allah tidak bersabda berfirman, Pak Bupati, kalau mau 2 periode, kau kaya dulu. Pak Kadis, kalau mau kau jadi sekda, kau profesor dulu. Tidak. Dasar, kalau kau mau hilang masalahmu, kau jadi anggota DPR dulu. Tidak. Allah cuma minta 2. 1, ista'inu bisabri. Yang kedua, sabar, perbaiki sabar. Bu, ada di sini suaminya suka ngomel. Ada. Pak, ada di sini bapak-bapak istrinya suka ngamuk. Ada. Saya kasih kau ilmu nak. Biasanya itu istri suka mau video call. Ya, caranya kalau nak video call kau istrimu, begini caranya. Langsung kau terima baru kau kasih begini. Halo ya, jadi sidang ini saya. Coba awal kalian, jelas sekali sih kamu. Pak, ada di sini istrinya kasar ngomong. Ada. Tuh, ada di sini suaminya kasar. Tuh, ada di sini suaminya jelek mukanya. Sabar kok. Itu jodoh. Kenapa? Allah tahu itulah yang terbaik.
sama bupati. Nggak mungkin toh. Enak itu sabar Pak. Tidak ada nih kala ilmu bahagia itu sabar. Tidak ada kala. Biar dia ustaz, biar dia kiai, biar dia guru, biar dia profesor, tapi kalau tidak sabar dalam hidupnya, susah dia bahagia. Sabar, sabar. Istrimu ngomel, sabar. Kalau dia masih suka ngomel, berarti dia perempuan. Mana ada perempuan yang suka ngomel? Saya ditanya, Ustaz, kenapa sekarang banyak bapak-bapak pilih warung kopi kalau pagi? Karena dia tidak suka minum kopi di rumahnya. Kenapa? Kopi dia minum, ngomelan dia rasa. Sudah jelek, ngorok, daster tinggi sebelah, panjang bulu ketek, bicara tak hambur-hambur air liur. Sabar, kok itu jodoh. Sabar. Sudah pasang baleho, habis uang 300.000, 300 juta, tidak terpilih. Sabar, kok. Sabar. Yang kedua, perbaiki sholat. Saya biasa berpikir, andai saja Allah takdirkan saya jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, syarat yang menjadi kepala dinas, menjadi menteri, syaratnya saya mau lihat dia sholat. Sholat peduli. Kalau sholatnya baik, insya Allah baik Tuhan. Kalau dia tidak sholat, jangan percaya Tuhannya saja ada tipu. Supaya nanti di akhirat ketika Bapak ditanya, kenapa kau pilih itu? Saya sudah pilih dia karena dia baik sholatnya. Ternyata dia jelek, bukan urusan. Tapi kalau kita tidak mau berikhtiar dulu, panjang pertanyaan hormat. Bupati paling 5 tahun 10 tahun. Tapi pertanyaannya di akhirat bisa berpuluh-puluh tahun. Termasuk kalian cewek, kalau mau kau dapat cowok yang bagus, suruh datang maghrib di rumah. Asal sudah asal, suruh dia jadi imam. Begitu sudah disuruh imam, banyak dia alasannya. Saya sekali merah itu Pak. Suruh imam. Oh, kalau minimal lihat sholat. Tidak penting itu uangnya banyak. Kalau dia baik sholatnya, laki-laki itu paling penting tanggung jawab. Biar dia tinggi sekolahnya, kalau tidak bertanggung jawab, nah pukul nanti anakku. Nah hina nanti anakku kalau dia kaya tidak sholat. Datang keluarganya dari kampung karena kau miskin, nah hina kau. Karena kau dia lihat sholatnya, perintah sholat. Milih mantu saja harus lihat sholatnya, apalagi milih kepala daerah. Apalagi pilih presiden. Sholat. Ini ada anggota DPR RI di sini, Pak Rudi. Saya yakin rajin sholat. Upahnya saja bukan lagi. Kampanye gratis Pak. Ya, ada juga di sini Pak Sambo. Ini tim sukses. Kalau mau undang saya ceramah Pak ini. Tadi saya bilang sama Pak Bupati, kalau mau ini andai saja ada kepala dinas lobby. Nah ini contoh ini. Jago melobi. Sebelum dia undang saya ceramah, dia bilang, Ustaz, saya Ustaz, nanti saya kirimkan kawan. Udah, saya baca ya, tapi bukan di sini dapilnya. Jadi dalam masalah. Ya, Pak, Bu, Bu,
Besok-besok Bapak mau memilih kepala dinas, lihat semua. Itu salah satu tanggung jawab nanti menjawab pertanyaan dengan Bapak. Berdiri sholat. Kenapa hidupku susah, Ustaz? Karena aku tidak sholat. Tidak sholat. Saya sholat, Ustaz. Betul kok sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar. Itu kok tidak ikhlas. Saya sholat, Ustaz. Betul kok sholat tapi main-main. Allah. Kau ketawa karena membayangkan dirimu toh? Apa wajar 20 tahun kau sholat tidak bisa lepas dari kredit? Kenapa kau main-main? Siapa yang punya dunia, Bu? Siapa yang punya dunia? Allah. Siapa yang punya rezeki? Siapa yang mencabut dan menghidupkan kita? Bagaimana mau duniamu sukses kalau yang punya dunia kau jauhi? Saya kasih contoh. Saya akrab sama Pak Bupati. Saya datang ke Sumbawa. Assalamualaikum Pak Bupati. Saya ada di Sumbawa ini mau keliling-keliling cari orang Bugis. Tapi tidak ada mobilku, Pak. Kata Pak Bupati, waduh, saya lagi di Jakarta, Ustaz. Tapi tidak ada masalah, Ustaz, tenang. Siapa dia telepon? Dia telepon ajudan. Ajudan, itu ada Ustaz Daska di bandara. Bawakan mobil full tanki. Jangan lupa kasih kau beli pulsa. Oleh-oleh, siap. 30 menit kemudian datang Ustaz. Tapi Ustaz, ada kiriman mobil dari Pak Bupati. Silakan Bapak pakai sampai di mana saja Bapak mau pergi. Ini full tanki, ini pembeli oleh-oleh. Kenapa? Saya akrab sama beliau. Sebaliknya, ada orang dari Sulawesi tidak kenal, tidak pernah ketemu, dari tahu, tiba-tiba datang, mendarat. Assalamualaikum Pak Bupati, saya dari Sumbawa, telepon, pinjam dulu mobilmu Pak. Siapa yang telepon Pak Bupati? Kapolres. Itu ada tukang tipu itu. Saya tidak kenal, tiba-tiba pinjam mobil, pasti tukang tipu, tangkap dia. Begitu juga dalam hidup ini. Tidak pernah kau sholat. Kau sholat paling hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Ada masalahnya, ya Allah capek sudah saya hadapi hidup ini. Ya Allah capek saya hadapi. Kata Allah malaikat, karena dia sudah capek hadapi hidupnya, cabut nyawanya. Sholat, saya sholat, betul kau sholat tapi tidak sesuai sunnah. Allah. Sholat loyo betul kayak orang tidak makan kena angin. Maka tadi saya Ustaz, boleh tidak sholat tidak pakai BH? Kenapa itu? Dia bilang, mana susah? Boleh, tapi namanya kok tidak ikhlas. Ketemu Pak Bupati tidak pakai itu. Tempelin ke istrinya, pernah ada ini. Ya dong, kalau tidak itu baru buku. Mana ini namanya Pak Ustaz? Oh, tidak kelihatan. Itu kalau kalian gelar jarang-jarang yang ada di Indonesia seperti gelar saya. Coba doktornya 2. Bayangkan ada orang doktornya 3, tapi sama negara menempati. Saya doktor sama, beda. Satu doktor ilmu komunikasi politik, satu doktor hukum Islam. Ada orang mungkin sama-sama beda doktornya, tapi apalagi saya beda negara. Satu dalam negeri, satu luar negeri. Ada orang kali begitu, tapi belum tentu sama waktunya. Saya bersamaan waktunya. Orang tidak masuk akal, tapi kalau Allah yang mau, tidak ada yang tidak masuk akal. Kecil
lagi bisnis kelas. Hebatnya lagi bukan sendiri. Siapa yang beli? Bapak. Hebatnya lagi pergi tidak bawa uang pulang. Berapa kan kemudahan hati Bapak? Gak ketawa saya sini. Pak dengar. Tidak jadi masalah anak pegawai honor. Yang penting baik sholat. Saudara pegawai honor tidak mengapa kau jadi pegawai honor. Yang penting sholat yang baik. Daripada kau menjadi kepala dinas tapi tidak pernah sholat. Tapi lebih bagus lagi kau kepala dinas dan baik sholat. Sholat banyak yang mesti sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Ya, saya ini mesti pulang cepat sebab mau ke Riau besok. Jadi saya harus naik darat pelabuhan nyebrang ke Lombok terbang lagi. Nah, kalau saya gas full malam ini sampai habis, besok saya dobel. Saya cinta kalian kapal Pak. Amin. Saya inti pembicaraan saya dua saja. Jangan merusuh gara-gara pemilu. Pilihlah yang kamu suka, tapi yakinkan semua yang memilih akan diminta tanggung jawab. Pemerintah adillah dalam pemilu ini. Rakyat jangan bertengkar. Kalau sudah terpilih itulah takdir. Yang kedua, jaga sholat. Perbaiki sholat dulu. Kalau sholatmu baik, insya Allah Allah yang akan bahagiakan. Amin. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyai minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa hadiyal hajat. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Amin. Engkau sangat mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Engkau sangat mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Engkau sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di negara inilah umat Muhammad yang terbanyak. Amin. Kami mohon perlindungan kepada-Mu ya Allah. Amin. Lindungi negeri kami ya Allah. Amin. Lindungi negeri kami ya Allah. Amin. Jauhkan dari orang-orang yang jahat. Amin. Jauhkan dari orang-orang yang mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya. Amin. Jauhkan dari orang-orang yang serakah akan kekuasaan. Amin. Engkaulah Zat yang memberi kekuasaan dan Engkau pula yang mencabut kekuasaan kepada hamba-Mu. Maka di tempat ini, di masjid ini, di rumah ibadah-Mu, di bumi ini kami mohon ya Allah. Amin. Titipkanlah di negeri ini pemimpin yang mencintai rakyat. Amin. Amin. Ya Allah, kami hanya bisa berdoa dan memohon. Di tangan-Mu jual yang mengabulkan doa kami. Kuatkan iman kaum muslimin yang ada di Indonesia ya Allah. Amin. Kuatkan iman kaum muslimin muslimat yang ada di Indonesia. Amin. Kokohkan iman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di Indonesia. Baik rakyat biasa maupun para pejabatnya ya Allah. Amin. Hindarkan dari kemunafikan. Hindarkan dari kefasikan. Hindarkan dari budaya sombong.
kuasa. Tidak ada yang mustahil di sisimu jika Engkau menolong kami. Maka kami datang memohon kepadamu, karena hanyalah Engkau Tuhan kami menyembah. Amin. Engkau adalah Tuhan tempat kami memohon bantuan. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih yang khas juga kepada Bapak Haji Ma'ruf yang memfasilitasi saya